Tekad tak tertimbun tanah. Karya Amalia Fitri. Sabtu dan Minggu pagi ialah kesempurnaan penantian bagiku, di mana aku akan pergi bersama teman-teman dan keluargaku untuk sekedar melihat dan bermain di kebun milik kami. Aku tinggal di salah satu bukit dataran tinggi di daerah Sumatera. Di tempat inilah aku dibesarkan bersama keluargaku. Tinggal di bukit adalah suatu hal yang sangat aku syukuri. Selain cuacanya yang sejuk, masyarakat di sekitarku sangat ramah dan aku mendapatkan banyak teman yang baik. Mayoritas penghasilan masyarakat di desaku didapat dari hasil perkebunan dan pertanian yang dirawat dengan sangat baik dan didukung oleh keadaan tanah yang subur. Namaku Amaira Renjani. Biasanya temanku menyapaku dengan nama Renja. Di sini aku tinggal bersama keluargaku, yaitu ayah, ibu, dan satu adik laki-laki yang masih berusia 5 tahun. Orang tuaku bekerja di perkebunan yang dikelola bersama dengan beberapa tetanggaku yang sangat baik. Mereka merintis perkebunan kelapa sawit, karet, dan kopi yang dimulai dari penanaman bibit sampai sekarang yang hasilnya sudah sering dipanen dan diperjualbelikan. Aku memiliki teman-teman sebaya yang juga anak dari pengelola kebun bersama orang tuaku. Panggil saja mereka Aditama, Rahayu, dan Gilang. Kami berusia 17 tahun dan tumbuh bersama-sama sejak kami masih kecil, dari mulai masuk TK sampai sekarang yang sudah lulus SMA. Meskipun usia kami yang sudah terbilang dewasa, tetapi kami masih senang bermain bersama di kebun sambil menikmati pemandangan dan bertukar cerita. Entah itu masalah di rumah, masalah perkebunan, bahkan masalah percintaan. Kami tidak kuliah. Kami memutuskan untuk melanjutkan mengelola perkebunan seperti orang tua kami. Kemarin aku lihat adikmu membajak pohon karet, Jan. Ledek Tama padaku yang sedang mencicipi bakwan buatan Ibu Gilang. Ya gitu deh, padahal sudah diomeli sama ibu, tapi dia tetap mau manjat, katanya mau tangkep capung, jawabku. Bukannya umur Tio masih 5 tahun, Jan? Berani sekali dia manjat pohon yang tinggi itu, tambah Rahayu. Dia bilang mau jadi seperti ayah yang suka manjat pohon biar gampang petik buah yang enak, jawabku menjelaskan. Setelah perbincangan singkat itu, kami lanjut memakan bakwan buatan Ibu Gilang sebelum dingin. Seperti itulah rutinitas kami di waktu luang yang menyempatkan duduk bersama membicarakan perkebunan sambil berbincang santai. Kami memiliki tekad dan janji untuk menjaga dan mempertahankan tanah perkebunan orang tua kami sampai menjadi perkebunan yang besar dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. Pada Minggu sore, kami berempat sedang membantu orang tua kami memetik kopi yang sudah siap panen. Di tengah kegiatan kami, Rahayu merasakan getaran dari tanah yang kami pijak. Gilang, Tama, Renja, tunggu sebentar. Diam dulu dan jangan bergerak, ujar Rahayu dengan muka panik. Ada apa yuk? Jangan buat kami takut, jawabku ikut panik. Apa kalian merasakan getaran tanah? Aku rasa tanah ini bergetar sedikit bergerak, tanya Rahayu. Jangan bicara aneh-aneh yuk, aku tidak merasakan apa-apa dari tadi. Mungkin kau saja yang gemetar karena belum makan siang, Tama menyangkal. Tidak, tadi aku sudah makan dan aku yakin merasakan getaran tanah. Tam, balas Rahayu meyakinkan. Sudah, kita lanjutkan saja. Kasihan orang tua kita menunggu sedari tadi, ujar Gilang menutup perdebatan kami. Setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, kami mulai melupakan masalah tanah yang bergetar seperti apa yang dikatakan Rahayu. Kami diminta untuk membeli beberapa alat dan bahan untuk menggantikan alat perkebunan yang sudah mulai tidak bisa dipakai lagi. Pergilah kami menaiki mobil ayah Tama ke dataran yang lebih rendah dari desa kami. Ketika kami sudah sampai dan sedang memilih alat-alat kebun, aku merasakan getaran tanah yang juga dirasakan ketiga temanku. Kami mulai panik berlarian menyelamatkan diri dan pergi ke tempat yang lebih terbuka. Getaran tanah semakin besar dan timbul suara gemuruh dari tanah yang berjatuhan. Warga mulai berteriak dan berlarian ke sana kemari untuk mencari keluarganya dan menyelamatkan diri. Aku, Tama, Rahayu, dan Gilang saling berpegangan tangan sambil melafalkan doa-doa dalam hati dan meyakinkan satu sama lain bahwa semua akan baik-baik saja. Rahayu, berhentilah menangis. Semua akan baik-baik saja, percayalah, ucap Gilang sedikit berteriak karena suasana mulai gaduh.
Jangan lepaskan pegangan tangan ini sampai keadaan mulai stabil, oke? Gilang kembali mengingatkan. Aku hanya bisa memejamkan mata sambil berharap keluargaku baik-baik saja di atas sana. Perkebunan serta rumahku, aku harap semua dapat terkendali dan aman dari bencana yang tidak kami inginkan. Namun getaran tanah dan gempa ini semakin besar dan keadaan mulai tak terkendali. Kami ditarik oleh salah satu warga untuk menjauh dari bangunan dan pergi ke tempat yang lebih aman. Kami menangis ketakutan mendengar teriakan dan melihat beberapa warga yang jatuh karena tidak bisa mengimbangi dirinya dengan getaran yang hebat. Sampai di mana kami telah berada di lahan datar yang sangat luas, getaran itu berhenti setelah kurang lebih 1 jam. Kami saling berpelukan dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kami selamat tanpa terluka sedikit pun. Namun tidak berselang lama, warga kembali gaduh dan berlarian meminta pertolongan. Kami mulai panik dan mengkhawatirkan keluarga kami yang berada di dataran tinggi. Ada apa, Pak? Siapa membutuhkan bantuan? Apa ada yang terluka, Pak? Tanya Tama kepada seorang warga dengan tergesa-gesa. Penduduk di atas. Longsor. Jawab bapak itu dengan terbata. Ada apa, Pak? Apa yang terjadi pada mereka? Tanya Gilang dengan mulai berteriak khawatir. Tanpa menunggu jawaban bapak itu, kami langsung berlari menuju mobil dan bergegas naik ke desa kami. Namun salah seorang warga melarang. Ia mengatakan bahwa jalur kendaraan tertutup oleh tanah longsor dari atas. Ia juga mengatakan bahwa beberapa rumah warga dan perkebunan mengalami longsor yang menyebabkan banyak korban. Kami langsung lemas dan menangis karena takut jika keluarga kami menjadi korban bencana longsor. Tim SAR dan beberapa tim penyelamat lain mulai menjalankan tugasnya mencari dan menyelamatkan warga. Kami menunggu dengan sangat cemas dengan harapan penuh agar keluarga kami baik-baik saja. Hampir 4 jam kami menunggu, Tama sudah tidak tahan dan mengajukan untuk ikut menyelamatkan warga yang terjebak longsor. Hal ini disetujui, mengingat perlunya banyak orang yang membantu menyelamatkan warga lainnya. Akhirnya kami berempat sepakat untuk membantu tim penyelamat menyelamatkan warga. Ketika sampai di atas, kami melihat rumah dan pohon-pohon tumbang akibat runtuhnya tanah. Beberapa warga terlihat sedang dibopoh karena terluka dan ada pula warga yang tidak terselamatkan karena tertimbun tanah. Bagaimana ini? Di mana orang tua kita? Tanya Rahayu mulai menangis. Kita cari di sekitaran kebun dulu. Aku dan Tama ke kanan, Ayu dan Gilang ke kiri. Oke? Ujarku mengarahkan. Baik, jangan patah semangat. Kita harus menemukan mereka dengan keadaan sehat, tambah Gilang. Setelah mengitari area kebun kami yang sudah tidak terbentuk, kami memutuskan untuk mencari di sekitaran rumah dengan semangat yang penuh untuk menemukan keluarga kami. Bagai sebuah keajaiban, kami menemukan keluarga kami berkumpul di bawah reruntuhan rumah Tama yang masih membentuk atap untuk berlindung. Kami langsung berlari membaur ke pelukan mereka sambil menangis haru dengan penuh rasa syukur. Keluarga kami selamat semua. Hanya ayahku dan ayah Gilang yang terluka cukup serius di bagian kaki. Kami langsung membawa keluarga kami menuju tim medis dan penyelamat untuk diobati dan diungsikan. Sepekan sudah kami tinggal di tenda darurat yang disediakan sebagai tempat pengungsian korban bencana tanah longsor. Luka ayahku dan ayah Gilang sudah mulai membaik. Begitupun warga yang lainnya. Kami mendapatkan banyak bantuan sumbangan berupa makanan dan pakaian. Kami tetap hidup bersama dengan berusaha mengikhlaskan rumah dan kebun kami yang runtuh. Meskipun begitu, aku, Aditama, Rahayu, dan Gilang tidak melupakan janji dan tekad yang telah kami buat dahulu untuk melanjutkan usaha perkebunan orang tua kami dan membuat perkebunan sebagai ladang pekerjaan dan penghasilan bagi warga desa kami. Setelah keadaan mulai membaik dan kondusif, kami membicarakan mengenai pembangunan rumah baru beserta perkebunan kami. Ayah dan ibuku tetap ingin membangun rumah di dataran tinggi tempat desa kami yang sebelumnya. Hal ini disetujui ayah dan ibu Tama, Gilang, dan Rahayu. Namun untuk perkebunan, kami mengambil alih kepengurusan dan akan kami mulai dari awal lagi. Meskipun kami tahu proses ini akan membutuhkan banyak waktu, biaya, dan tenaga, tetapi kami harus menepati janji kami melanjutkan perkebunan ini. Di samping itu, untuk menambahkan modal dan penghasilan sehari-hari, kami memutuskan mencari pekerjaan yang dapat kami lakukan.
Dari hasil pekerjaan kami dan modal tambahan dari keluarga kami, perkebunan sudah mulai berkembang dari mulai pengondisian lahan dan penanaman bibit. Kami yakin dengan usaha dan semangat kami melanjutkan mengembangkan perkebunan, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Begitulah lika-liku yang telah aku, Aditama, Rahayu, dan Gilang serta keluarga kami rasakan dalam mempertahankan usaha mengelola perkebunan, meskipun telah runtuh akibat bencana yang tidak kami bisa hentikan. Kami yakin tekad yang kuat akan menghasilkan hasil yang terbaik yang kami inginkan. Tamat.